Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Arifika Torik dengan NIM 24083000045, berasal dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul Akhlak dalam Beribadah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Asmi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sebelum lanjut ke materi, mari kita saksikan sejenak tayangan video berikut ini sebagai bahan renungan. Dari video yang sudah ditayangkan barusan, dapat menggambarkan inti dari materi yang akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu apa itu akhlak dan ibadah. Akhlak adalah sifat atau perilaku yang keluar dari dalam diri seseorang dan tercermin dalam tindakan sehari-hari, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Sedangkan ibadah adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas dan sesuai tuntunan agama Islam. Maka dapat disimpulkan, akhlak dalam beribadah berarti bagaimana sikap dan perilaku kita mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam menjalankan ibadah. Akhlak dalam beribadah mencakup 3 aspek, yakni ikhlas, istiqomah, dan khusyuk. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga aspek tersebut. Yang pertama adalah ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah niat yang tulus karena Allah semata dalam setiap amal atau perbuatan, tanpa mengharapkan pujian, balasan duniawi, atau pengakuan dari sesama manusia. Dapat kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita sholat. Kita niatkan hanya karena Allah, tanpa niat ingin dipuji alim, dan lain sebagainya. Cukup Allah yang tahu, karena yang kita cari adalah ridho Allah. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk adalah fokus, tenang, dan penuh penghayatan dalam beribadah. Contohnya, pada saat sholat, kita berusaha tidak tergesa-gesa, tidak memikirkan tugas, atau hal lain sebagainya, tapi benar-benar menyadari bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah adalah sikap konsisten dan terus-menerus dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mudah goyah atau menyerah dalam keadaan apapun. Contohnya dapat kita ambil seperti kita tetap melaksanakan sholat tepat waktu meskipun sedang sesibuk apapun, atau tetap membaca Al-Quran setiap malam walau hanya 1 ayat. Akhlak dalam beribadah ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya perintah ikhlas dalam beribadah yang ada pada Quran Surat Al-Bayyinah, yang maksudnya adalah kita harus belajar bahwa ikhlas adalah perintah utama dalam beribadah. Tanpa ikhlas, ibadah kita kehilangan maknanya. Maka penting bagi kita untuk selalu meluruskan niat di setiap amal yang kita lakukan. Dan berikutnya, perintah mengenai istiqomah dalam beribadah dijelaskan dalam Quran Surat Fussilat ayat 30 yang bermakna bahwa istiqomah adalah sikap yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah dijanjikan ketenangan dan bahkan surga. Maka dalam beribadah jangan hanya rajin di awal saja, tapi teruslah menjaga semangat dalam mengerjakan ibadah setiap hari. Yang terakhir, perintah mengenai ikhlas dalam beribadah ini juga didukung oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sholat yang paling sempurna adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, yang artinya kesempurnaan sholat kita tidak hanya diukur dari gerakan, tetapi dari bagaimana kita benar-benar hadir saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga nilai tersebut, kita bisa melihat bahwa ikhlas, istiqomah, dan khusyuk saling berkaitan dan saling menguatkan dalam membentuk akhlak beribadah yang sempurna.
Tiga hal ini tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya kurang, ibadah kita juga bisa kurang maksimal. Tapi jika semuanya terjaga, insya Allah ibadah yang dilakukan akan jadi lebih bermakna. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama, selalu sholat 5 waktu, apapun kesibukannya, dan diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tetap menjaga ibadah meski dalam keadaan sibuk. Misalnya, tetap sholat tepat waktu, walaupun sedang ada tugas atau pekerjaan maupun kesibukan lainnya. Yang ketiga, tidak terburu-buru saat melakukan ibadah. Hal-hal sederhana seperti ini bisa menjadi langkah awal untuk menumbuhkan ikhlas, khusyuk, dan istiqomah dalam diri kita. Setelah kita mengetahui apa itu akhlak dalam ibadah dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita bahas apa pengaruhnya bagi diri kita jika kita menjaga akhlak dalam ibadah dan begitu pula sebaliknya jika kita tidak menjaganya. Pertama, mari kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Ketika seseorang benar-benar menjaga akhlak dalam ibadah dengan niat yang ikhlas, hati yang khusyuk, dan semangat yang istiqomah, maka ibadah itu akan menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Ibadah yang dilakukan dengan akhlak akan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang sudah saya sampaikan pada awal tadi, terkait ayat dan hadis yang menjelaskan akhlak dalam beribadah, Allah tidak melihat banyaknya amal, tetapi melihat niat yang tulus dan kualitas hati yang menyertainya. Ibadah yang berakhlak juga membentuk karakter yang baik. Seseorang yang khusyuk dalam sholatnya akan cenderung lebih sadar, lebih tenang saat menghadapi masalah, dan tidak mudah terbawa emosi. Ia juga biasanya lebih menjaga lisannya, tidak berkata kasar, dan lebih peduli terhadap orang lain. Karena dia sadar bahwa ibadahnya bukan hanya urusan vertikal dengan Allah, tetapi juga berdampak pada hubungan dengan manusia. Bukan hanya itu, ibadah yang dilakukan dengan penuh akhlak akan membawa ketenangan bagi jiwa kita. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak menjaga akhlak dalam ibadah, maka ibadah yang dilakukan bisa menjadi sekedar rutinitas fisik, tanpa makna, tanpa kekuatan spiritual. Misalnya, seseorang mungkin terlihat rajin sholat di masjid, tapi masih suka berbohong, menyakiti orang lain, bicara kasar kepada keluarga, atau bahkan berbuat zolim kepada orang lemah. Ini bisa terjadi karena hatinya tidak ikut hadir dalam ibadah. Ia mungkin hanya bergerak, tapi tidak mengerti untuk siapa dan mengapa ia beribadah. Jika ibadah tidak dilakukan dengan niat yang ikhlas, maka ibadah itu akan kehilangan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jika seseorang beribadah hanya karena ingin dilihat atau dipuji orang lain, maka itu bisa termasuk dalam sifat riya dan munafik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Mari kita ingat kembali bahwa ibadah yang baik bukan hanya tentang rutinitas fisik, tetapi juga bagaimana hati kita terlibat di dalamnya. Dengan niat yang ikhlas, khusyuk, dan istiqomah, semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.